Tugu itu adalah pintu gerbang masuk ke WNJ. Tugu kuning. Iya. Makanya di situ tidak bisa kita pakai baju kuning, nggak boleh bang. Selain itu boleh. Nah turunlah saya sekitar beda yang saya bilang tadi menitnya. Teman ini tiba-tiba manggil. Bilang apa? Coba sini. Kayak mau bisik-bisik begitu. Saya jadi merinding kan. Apa sih, bilang aja gitu kan. Dari tadi juga ngobrol biasa. Tapi dengan ini dia kayak bisik gitu. Apa sih, sampai saya bilang begitu. Ada yang aneh nggak kau rasa? Enggak. Saya nggak sadar itu bang. Coba kau lihat. Kita berapa udah ada itu. Kau tadi masih selfie kan? Coba kau lihat situasi sekarang ini. Situasi apa? Coba lihat suasana ini. Masih terang apa gelap? Wah, ini langsung kayak itu siapa tadi itu kan jadi ada dalam hati itu ada pertanyaan gitu saya penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Haris Sinamon dalam Uka Balauka. Saya menghaturkan banyak terima kasih kepada para subscriber yang mana telah mendukung channel ini sehingga channel ini eksis hingga saat ini dengan menyuguhkan konten-konten yang makin hari insya Allah makin menarik. Dan jangan lupa bagi yang baru berkunjung juga subscribe channel saya sehingga channel ini terus berkembang dan maju dan menampilkan konten-konten yang makin hari makin mantap. Uka. Nah, kali ini saya berkunjung kepada salah seorang sahabat saya, Anil. Dia adalah bintang film, pemain FTV yang wajahnya mungkin hampir setiap hari bisa kita lihat di layar kaca televisi. Dia mulai karirnya dari nol, dari kotanya nun jauh di garis khatulistiwa sana, datang ke Jakarta mengadu nasib untuk menjadi bintang. Alhamdulillah hingga saat ini beliau bertahan dan makin banyak dia membintangin FTV dan juga sinetron. Dia juga pernah menjadi bintang tamu di dalam acara Uka, menjadi banyak ini waktu itu menjadi salah satu genderuwo. Menjadi genderuwo bukan karena dia tampangnya hitam tegap dipilih jadi genderuwo, tapi memang perannya pas waktu itu. Nah, berkaitan dengan horor, misteri, konon dia punya cerita yang sangat menarik yang pernah dialaminya. Hingga saat ini kenangan tentang pengalaman itu masih melekat. Penasaran dan pengen tahu peristiwa apa yang dialaminya, tentang pengalaman gaibnya? Kita ikuti cerita beliau. Gimana nih mulainya cerita waktu itu? Ya, alhamdulillah. Pertama, saya merasa bersyukur sampai detik ini bisa bertemu lagi sama Abang. Iya benar. Udah lama banget ya. 20 tahun ya. 18 tahun. 18 tahun. Iya. 2002 terakhir itu. Iya. Siap. Dan saya itu salah satu kebanggaan saya. Nah, karena Abang adalah pernah mengajarkan ilmu lah. Neo, kamu harus semangat. Itu terus yang melekat dengan saya.
Iya. Nah, oke, kita ke topik aja Bang. Jadi saya punya kisah. Ini langsung ya. Iya langsung. Saya punya kisah tentang mistis atau misteri. Ini saya alami di kampung saya sendiri Bang. Di Palu ya? Di Kota Palu. Kota Palu. Nah, di Kota Palu itu saya mengalaminya itu pada waktu saya kalau nggak salah kelas 6 SD. 6 SD itu. Umur berapa? Maksudnya tahun berapa itu SD itu? SD 82 saya masuk, berarti sekitar 88. Iya, Kejadian itu. kejadian. Nah, kejadian itu sekitar 88, 89. Kejadian. Saya waktu itu namanya kita masih kecil ya, suka kejar layangan, Iya. kejar layangan. Akhirnya waktu itu sudah menunjukkan mau setengah 6 sore. Tepat satu gudang itu gudang yang sudah tidak ya kalau kita lihat itu sangat seram Bang kalau kita lihat. Setelah Gudang tua ya, gudang tua itu tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai seperti itu. Tepatnya depan masjid itu Jalan Sungai Larian, dan orang-orang sana pasti tahu. Nah, saya kejar layangan itu Bang, naik sampai di atas gudang itu, akhirnya saya jeblos Bang ke dalam gudang itu. Karena udah rapuh ya, gudangnya udah rapuh ya. Jadi tiba-tiba gitu, kemarin-kemarin itu teman ke situ enggak, selingkahan saya itu jeblos saya jatuh ke dalam. Jatuh sampai ke dalam itu, kira-kira itu lumayan lah, antara tinggi lagi sedikit ke bawah ini. Saya jatuh mungkin ada dus-dus itu, akhirnya namanya kita masih anak itu nggak merasa sakit gitu. Mungkin ada satu pertolongan juga kan semacam. Akhirnya ketika saya sudah panggil teman, ayo saya minum, ada semua situ ada barang-barang apa semua gitu. Namanya anak kecil ya pada waktu itu. Akhirnya setelah saya pulang dari situ karena udah maghrib, pulang ke rumah. Mandi habis itu sholat maghrib, suruh orang tua. Tiba-tiba saya malam mimpi. Pas persis di depan gudang itu. Gudang itu apa ya, ngeri Bang kalau saya kalau ingat itu jadi merinding Bang. Itu apa? Cerita itu. Karena memang sekarang itu ada kaitan sama itu. Akhirnya kan saya mimpi lah, ini cerita mimpi ya, cerita mimpi. Sekarang tadi itu kenyataan. Sekarang sudah mimpi. Mimpi itu parkir di depan gudang tua itu mobil sedan warna kuning. Pokoknya itu mobil nggak ada duanya Bang. Saya sampai detik ini semewah-mewahnya mobil di sini nggak ada lihat yang begitu. Itu bisa berubah-berubah mau gimana. Jadi zaman itu sudah mobil seperti itu, saya kan kaget seperti itu. Nah turunlah ketika saya lihat ada mobil sedan pas di depan gudang itu, turunlah pasangan raja dan ratu masuk ke dalam gudang itu. Saya lihat raja dan ratu turun lagi Bang. Raja dan ratu masuk ke dalam gudang itu, berarti sudah dua pasangan. Saya aneh gitu, namanya saya masih anak kecil dalam mimpi itu lihat. Turun lagi semacam pangeran sama pasangannya masuk ke arah dalam. Pasangan ketiga ini. Pasangan ketiga. Terakhir pasangan terakhir yang keempat, nggak punya pasangan dia. Putri cantik banget. Itu pakaian gaunnya itu cakep banget. Saya ngeri itu kemasannya. Ya itu setelah itu turunlah putri itu. Putri itu turun. Saya kata gini, cakep banget ini cewek. Semacam gitulah ya. Pesannya itu Terpesona lagi. Terus tiba-tiba dia menoleh Bang ke saya. Dia noleh, panggil dia. Saya bilang ada apa? Tolong kamu belikan kopi susu 7 gelas yang paling enak di Pasar Masomba. Nah, dulu itu kalau di sana itu ada Pasar Masomba, ada Pasar Inggris, ada Pasar Tua, kalau di Palu itu khusus wilayah kota ya. Oh iya, saya nurut aja. Saya bilang pakai apa ke sana? Tuh motor, dia tunjuk. Tuh motor.
Setahu saya kan tadi mobil itu pas dia tunjuk arah tangan itu berubah jadi motor bang. Motor itu motor gede warna kuning juga. Sama warnanya. Sama dengan warna. Tapi beda tadi mobil, sekarang motor. Makanya saya tidak lupa mimpi itu dari kecil sampai sekarang ke bawah. Itu jadi ya pas saya bilang apa yang kita beli nanti dia bilang itu kopi 17 yang paling enak. Pergilah saya. Dalam mimpi itu masih dalam mimpi saya kasih kencang. Di tengah perjalanan saya tabrakan sama teman, masih saudara juga dalam mimpi. Ini saya bangun, lihat, akhirnya saya tiba-tiba jatuh sakit bang. Langsung detik menit itu saya langsung lemas badan saya panggil ibu saya bilang gini, "Ma," ibu saya langsung dengar dia bilang, "Itu anakmu." Almarhum Bapak Yusuf. Itu anakmu, dia manggil-manggil. Saya itu bang, tadinya anak kecil tadi waktu siang itu saya masih kuat angkat. Itu ngangkat apa saja saya udah nggak kuat. Berarti anginnya gitu ya. Akhirnya datanglah bapak saya, "Kenapa kamu nero?" Kalau bapak kan selalu panggil nama dia, "Kenapa kamu nero?" Kalau ibu, "Anak," gitu. "Pak, saya mimpi," gitu. "Mimpi apa?" katanya. "Mimpi itu cuma mimpi." Pas begitu jam 7 pagi, bapak saya sudah bisa berdiri, betul-betul udah loyo banget, udah nggak ada tenang. Kaget semua, ibu sudah nangis. Ini anak kenapa tadi nggak apa? Nggak ada kepikir ke arah sana. Iya. Nggak ada kepikir ke arah sana. Taruhlah next ya, sudah 1 bulan kemudian. Iya. Pokoknya orang datang ke situ bang, saudara, ibu, apa juga Membesuk ya. membusuk, dia bilang, ada yang bilang sabar. Ada yang lagi yang bilang nggak ada harapan untuk hidup. Ada sampai begitu kedengaran sama saya. Iya. Tapi karena saya kuat sama yakin sama Allah semua yang menentukan itu, saya nggak ada. Itu namanya kita anak-anak. Iya. Tiba-tiba bapak saya almarhum itu kepikir ada salah satu, saya boleh sebutin namanya Pak? Boleh. Bapak. Yang nyembuhin saya ini. Nah, itu kebetulan sudah seperti keluarga. Namanya Mama Rini. Mama Rini itu kalau di Palu juga dikenal orang tua yang namanya Habril Bang. Partner untuk ke Arawetira itu. Nah, datanglah Mama Rini. Saya singkat aja Bang ya. Datanglah Mama Rini. Dia bilang, "Coba, itu padahal perempuan Bang. Dia sembuhin saya, tapi dengan suara laki-laki." Saya kaget. Berubah dia. Wah, ini perempuan menit, tapi begitu suaranya gitu. Aneh, itu besar suaranya. Saya diam karena anak kecil. Kayaknya apa dia tutup begini? Dia langsung begini sama ngarah saya. Ternyata di samping saya ini Bang. Putri itu. Ada pengikut. Iya. Ada semacam pengikut gitu. Iya, putri yang tadi dalam mimpi itu. Hadir benar di mata dia. Oh. Kalau saya kan tidak tahu. Iya. Dia tahu. Ini ada yang ikut kamu anakku, anak raja. Benar kan sesuai mimpi saya. Akhirnya dia bilang, "Boleh kamu sembuh. Hari ini juga kamu boleh sembuh." Kata dia. "Tapi kamu dan catatan harus nikah, harus kawin sama dia." Saya bilang, "Saya nggak mau." Kalau untuk harus kawin, saya bilang. Akhirnya jadilah saya sama dia itu bersahabat sampai sekarang. Bersahabat sampai sekarang. Disembuhin dulu sama dia. Besoknya Bang, saya langsung jalan, langsung duduk. Aneh. Langsung gagal lagi. Sehat lagi. Maksudnya memang kan makan itu. Ternyata saya selama ini makan itu Bang, bukan saya yang makan. Ini karena kita belum di bentiran seperti itu. Saya kenapa berbicara seperti itu, karena saya sama dia itu tinggal sayanya aja. Kalau saya benar katanya, kalau kamu itu sholat tidak bagus, saya selalu hadir di kamu untuk kebaikan. Itu bagusnya berteman sama mereka itu. Intinya kita jangan kalau di sana itu Bang, intinya sopan. Iya. Masuk di mentira.
Pertama, yang tidak boleh masa di Wentira jangan pakai baju kuning. Pokoknya kalau untuk baju kuning semua, kalau untuk khususnya untuk Kota Palu nih, masyarakat Kota Palu, Bang, dia udah paham. Udah paham. Mungkin itu yang disebut, makanya disebut kota emas ya. Iya. Memang sebenarnya seperti apa sih Wentira itu kalau dikaitkan dengan ceritanya Anil barusan tadi? Nah, saya juga belum paham sampai ke dalam tahapan walaupun seorang sana. Tapi Wentira itu begini, Pak. Kadang yang anehnya, kadang kalau yang boleh tanyakan di masyarakat. Kadang abang mau nanya orang ya. Abang nanya itu abang tambah sadar kadang wajah abang. Yang tahu ini teman-teman dari Jakarta nih. Coba lihat tuh orang. Kan mirip abang. Bisa-bisa seperti itu mereka. Mereka itu sebenarnya kalau kita baik, orang baik. Itu warga sana. Jadi situ memang alam di Wentira itu kalau kita punya indera keenam ya, ya itu memang hutan. Tapi di situ ada alam, ada dua negara di situ, Bang. Dua negara itu di yang satu ini, yang satu ini. Seperti misalkan ini yang baiknya, ini yang suka seperti kehidupan Iya. gitu. Kayak gitu di Wentira itu. Yang anehnya waktu 2017 satu ini, Bang, yang sambungan dari cerita tadi. Itu teman saya ada tuh yang ngantar saya ke sana. Ibu bapak meninggal, saya bilang yuk kita main ke Wentira yuk. Itu demi Allah. Saya kan dulu itu masih hafal itu jembatan kan? Iya. Jembatan itu masyarakat Palu pasti tahu. Jembatan. Tapi waktu saya 2017 sudah tidak ada, itu sudah pelebaran memang saya datang kemarin. Udah baru ya. Iya udah baru, semua jalan itu luas, Bang. Kalau dulu kecil, Bang. Iya. Itu antara jurang dan jurang aja. Kalau kita arah dari sana bahaya, kalau kita dari sini bahaya. Kayak gitu. Jadi jurang, ini gunung, ini jurang, baru kecil. Sekarang udah bebas. Cuman saya hilang jejak karena jembatan nggak ada. Nah begitu saya tikungan naik ke atas, Bang, itu masih sore. Saya tanya, Wentira mana? Kata teman, ini kita kan udah lewat. Enggak, saya jembatannya nggak ada sebelumnya. Pas lagi coba berhenti itu ada orang. Itu jaraknya nggak jauh. Kalau dari saya berhenti ke tempat Tugu, ke Tugu itu Tugu. 1 menit nggak nyampe. Cuman itu kan 15 detik, 20 detik lah. Iya. Saya nanya, Bang, akhirnya saya ketemu satu orang tua. Tapi saya ada rasa aneh memang melihat orang tua. Balauka, cerita misteri tentang Wentira makin seru, makin terasa mistisnya. Nil, jadi bapak-bapak yang kamu temuin di puncak itu nggak jauh, sekitar berapa menit lah dari Tugu itu, kira-kira itu manusia biasa atau dari alam gaib? Nah ini yang jadi bingung saya itu pertanyaan pertama, karena saya belum tahu bahwa dia itu manusia biasa atau salah satu penghuni situ. Iya. Nah, karena memang di sekitar Wentira itu semua bisa terjadi. Nah, karena kita bertanya, nah jadi begini, Bang, pas dari itu saya kan lewat tuh, kelewatan, saya tanya ada orang tua tuh. Orang tua itu saya tanya, kata teman, itu orang tua tanya. Saya turun nanya, Om, Wentira di mana? Wentira mana? Saya kan, Wentira mana? Emang Wentira itu ada berapa, Om? Sini ada Wentira besar. Kaget saya. Wentira besar seumur umur. Saya sebagai orang sana belum pernah, Bang, dengar bahwa itu ada namanya Wentira besar. Dan sebagian masyarakat sana juga mungkin belum tahu. Saya penasaran, emang Wentira besar itu di mana? Itu sebelah kanan kan posisi abang. Saya lihat ke gunung itu. Emang ada? Dia cuma senyum. Tapi saya ada keanehan, ini orang atau siapa gitu. Terus senyumnya bagus banget, Bang.
senyum itu kalau mau bilang iklan itu wah nomor satu senyum. Nggak ada yang miliki itu senyum. Akhirnya ngobrol-ngobrol, dia pamit turun ke bawah tuh ke arah Tugu itu. Arah Tugu. Iya. Nah, dia bakal sana kan begitu. Nah, Om mau ke bawah dulu. Kemana Om? Itu ke bawah. Oh iya, saya tidak tanya lagi, saya pikir perkampungan kan. Arah ke Tugu dulu itu kan kampung-kampung semua. Oh iya Om, terima kasih banyak. Sampai saya cium tangan lagi. Saya foto-foto sama teman tuh, selfie. Itu masih terang Om, masih jelas banget itu. Sore itu jelas banget. Jauh, foto-foto. Selang 3 menit lah atau 5 menit itu. Saya turunlah ke bawah itu, ke arah Tugu itu. Ke arah Tugu yang orang tadi. Saya bilang udahlah, berarti itu berhenti. Saya cuma ngandalin kan kemarin jembatan. Tapi kalau sudah ada perubahan, memang jembatan itu dijelasinnya memang sudah tidak ada jembatan itu. Tugu itu adalah pintu gerbang masuk ke Wentira. Itu Tugu kuning. Iya. Nah, turunlah saya sekitar beda yang saya bilang tadi menitnya itu. Ada warung kan depan Tugu itu kan ada warung tuh. Pesan mie 2, katanya teman, kamu mau? Boleh? Karena dingin kan situasi di hawa-hawa gunung. Iya. Pesan. Teman ini tiba-tiba manggil. Nih, bilang apa? Coba sini. Kayak mau bisik-bisik begitu. Saya jadi merinding kan. Apa sih, bilang aja gitu kan. Dari tadi juga ngobrol biasa. Tapi dengan ini dia kayak yang bisik gitu. Apa sih, sampai saya bilang begitu. Ada yang aneh nggak kau rasa? Enggak. Saya nggak sadar itu Bang. Coba kau lihat. Kita baru datang saya bilang. Kau tadi masih berselfie kan? Coba kau lihat situasi sekarang ini. Situasi apa? Coba lihat suasana ini. Masih terang apa gelap? Itu kalau kita lihat jam itu sudah 6:30 jam banget. Saya merinding langsung kayak saya bilang itu siapa tadi, itu orang tua itu. Jadi ada dalam hati itu ada pertanyaan gitu saya penasaran lah. Mimpi saya yang tadi saya cerita agak hilang dengan penasaran saya itu orang tua. Itu. Iya, saya ngomong ke teman, iya, gelap banget kok tiba-tiba gelap. Padahal saya tadi itu masih selfie jarak 5 menit loh. Nggak masuk di akal banget kalau dalam hitungan kita manusia. Semacam gitu. Nah, begitu sampai di situ, saya bilang, siapa ya orang tua itu yang saya tanya terus. Sampai saya sempat termenung, ingat-ingat. Coba kau ingat sendiri. Nanti kita lihat fotonya. Saya nggak mau lihat. Jadi jujur aja Bang, saya agak sedikit takut gitu, karena situasi begitu terang tiba-tiba dalam jangka cuma hitungan menit kok bisa berubah jadi gelap yang berarti kita sebenarnya tadi di atas itu Bang, itu sudah maghrib sebenarnya, itu bukan terang lagi. Cuma karena kehadiran orang itu seolah-olah seperti terang ya. Itu kan masih wilayah ya Wentira banget kan, cuma itu. Akhirnya saya sama teman pada waktu itu saya bilang ya udah kita pamit. Saya sempat foto di situ pamit. Nah, pulang sampai di Palu. Sampai ke Palu kira-kira selang seminggu ada teman yang tadi ngajak suatu tempat begini saya ikutlah, penasaran. Saya ceritalah karena saya sudah mau persiapkan mau ke Jakarta karena kita ini hidup ini mau ingin berubah Bang. Maksudnya apa langkah-langkah yang harus saya ambil, minta nasihat orang tua lah, petunjuk arah gitu. Begitu saya cerita tentang itu, beginiin sampai orang tua nenek-nenek dia bilang coba kamu rasain, cukup sakit, padahal cuma digini, kaget saya, itu kenapa? Gitu. Dia bilang emang kamu itu sebenarnya yang kamu cerita tadi itu orangnya di sini. Pas singkat cerita ternyata
Yang di dalam mimpi saya itu anak putri raja itu, itulah bapaknya yang sebenarnya. Kalau di dalam mimpi itu bapak raja, anak gadisnya itu kan pakai Ratu, putri, cantik banget di kaumnya. Kalau kita bilang ini ya putri Inggris itu loh, boleh dia kayak gitu, cakep banget sampai kaumnya itu masih panjang banget. Itu yang dengan saya itu. Nah di situ anehnya sampai saya percaya, maksudnya karena memang itu orang tua ada hubungannya juga sama saya. Iya. Dia cerita orang tua itu begini ya, begini dia punya. Iya tante, saya gitu. Iya, oh tante tahu. Itu ada itu. Kenapa kamu tidak ini? Saya bilang, saya tahu. Itu coba kamu perhatikan bajunya, kantong itu aduh. Padahal di HP itu saya foto, saya nggak tahu mau kuning mau apa, cuma foto karena ngomongin orang kan. Ternyata benar saya bilang, iya ini orangnya. Tuh kantongnya warna kuning. Ini kodenya mereka. Iya. Kamunya yang tidak sadar itu sudah bapaknya putri yang kamu yang mengikutnya. Pertama yang udah kesana. Nah kan kalau menurut cerita Anil kan yang suka hadir dalam kehidupan Anil itu si putri itu kan ini sosok yang baik kan ya. Tapi yang kita sering dengar cerita itu betapa angkernya itu yang namanya Wentira. Bahkan orang sana tuh diwanti-wanti jangan sampai jangan sampai memasuki wilayah situ karena kemungkinan bisa hilang gitu. Itu seperti apa sih sebenarnya? Gini Bang, kalau menurut memang orang awam, orang yang memang kalau pandangan mereka itu pasti angker, emang benar kalau menurut angker karena sama saja dari kehidupan di alam dunia Bang, mereka itu. Semacam gini, kalau saya lewat di depan abang harus permisi. Jadi kalau berkendara motor itu udah tahu situ kita klakson aja Bang 3 kali. Insya Allah aman tuh. Sama seperti kita assalamualaikum Bang, permisi. Ya ada kejadian itu zaman itu nyata semua dan pasti orang Palu tahu semua kejadian itu. Mungkin saya nggak bisa sebutin dia punya label kan, karena itu kan antara provinsi. Itu mobil jatuh ke jurang itu satu mobil. Iya, jadi ya itu tadi kita kalau tidak permisi ya atau ugal-ugalan ya begitu, angker jatuhnya Bang. Udah masuk kejadian itu pasti angker. Tapi kalau kita tahu tata krama mereka itu baik. Oke, maukah cerita Anil tentang Wentira memang cukup menarik. Di sana memang ada 2 kutub ya, kutub baik dan kutub jahat. Begitulah kehidupan di dalam dunia nyata maupun di alam gaib, ada sisi terang, ada sisi gelap. Itulah kehidupan. Maukah nantikan saya dengan cerita-cerita mistis berikutnya di Uka Uka.